Hari ini, peta Indonesia tak lagi memuat provinsi ke-20 Timor Timur. Nama itu mungkin terdengar samar bagi sebagian besar generasi muda yang tumbuh besar tanpa pernah melihat Timor Timur sebagai bagian dari Indonesia. Namun, bagi generasi sebelumnya, Timor Timur adalah bagian penting dari perjalanan bangsa, sebuah wilayah yang pernah menjadi simbol persatuan sekaligus perdebatan panjang. Dulu, Timor Timur bukan sekadar nama di peta, ia adalah rumah bagi jutaan orang dengan sejarah, budaya, dan harapan yang unik. Di masa lalu, bendera Indonesia pernah berkibar di sana, dan kehidupan berjalan di bawah naungan merah putih, meski tak selalu damai. Tapi mengapa Timor Timur akhirnya lepas? Jawabannya tidak sederhana. Ini adalah kisah panjang yang melibatkan sejarah kolonial, intrik politik, konflik bersenjata, dan keinginan kuat masyarakat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Setiap babak dalam kisah ini dipenuhi dengan pergolakan, harapan, dan tragedi. Untuk memahami perpisahan ini, kita harus menelusuri sejarah jauh ke belakang, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Pulau Timor telah lama menjadi ajang perebutan kekuasaan antara bangsa-bangsa Eropa, yang meninggalkan warisan perpecahan dan identitas yang berbeda di antara penduduknya. Kolonialisme membelah Pulau Timor, menanamkan identitas berbeda di timur dan barat. Portugis menguasai bagian timur, sementara Belanda menguasai barat, membentuk dua dunia yang berbeda di satu pulau kecil. Setelah integrasi dengan Indonesia pada tahun 1976, perjalanan Timor Timur bersama Indonesia selama 24 tahun penuh dinamika. Ada pembangunan infrastruktur sekolah dan jalan, namun juga perlawanan, ketidakpuasan dan konflik yang tak kunjung reda. Konflik, pelanggaran HAM, dan perasaan terasing tumbuh di masyarakat Timor Timur. Banyak keluarga terpecah, dan luka sejarah masih terasa hingga kini. Esai ini akan menelusuri babak-babak penting, dari kolonialisme Portugis, integrasi ke Indonesia, hingga referendum bersejarah 1999 yang akhirnya membawa Timor Timur menuju kemerdekaan. Setiap peristiwa meninggalkan jejak mendalam bagi masyarakatnya. Ini bukan sekadar kisah politik, tapi juga tentang harapan, identitas, dan pilihan yang mengubah peta Asia Tenggara. Perjalanan Timor Timur adalah cermin dari perjuangan sebuah bangsa kecil untuk diakui dan menentukan masa depannya sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini, menelusuri jejak sejarah yang membentuk Timor Timur dan Indonesia hingga hari ini. Sejarah Timor Timur dimulai jauh sebelum 1975. Wilayah ini telah menjadi saksi perjalanan panjang berbagai peradaban dan kekuatan asing yang datang silih berganti. Letaknya yang strategis di antara Asia dan Australia menjadikan Timor Timur persinggahan penting sejak zaman kuno. Pulau ini dikenal pedagang Tiongkok dan India karena kayu cendana yang sangat berharga. Selain itu, Timor Timur dihuni kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki budaya, bahasa, dan tradisi unik berbeda satu sama lain. Hubungan dagang dan budaya dengan dunia luar sudah terjalin ratusan tahun sebelum bangsa Eropa tiba. Pada abad ke-19, bangsa Portugal datang ke bagian timur pulau, sementara Belanda menguasai bagian barat. Kedatangan mereka membawa perubahan besar dalam tatanan politik dan sosial masyarakat Timor. Perjanjian tahun 1959 secara resmi membagi pulau ini, timur untuk Portugal, barat untuk Belanda. Garis batas ini membentuk identitas yang berbeda di kedua wilayah timur. Selama hampir 400 tahun, Timor Timur berada di bawah kekuasaan Portugal. Pengaruh Katolik dan bahasa Portugis sangat kuat, membentuk identitas yang berbeda dari Indonesia, yang mayoritas Muslim dan berbahasa Melayu. Timor Timur tidak pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda, sehingga tidak ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka tumbuh dengan sejarah dan pengalaman kolonial yang berbeda. Revolusi Bunga tahun 1974 di Portugal memicu gelombang dekolonisasi di seluruh wilayah jajahan, termasuk Timor Timur. Muncul partai-partai politik baru, Fretilin yang menginginkan kemerdekaan penuh, UDT yang awalnya pro-Portugal, kemudian berubah sikap dan mulai mempertimbangkan berbagai opsi masa depan bagi Timor Timur. Sementara Apodeti secara terbuka mendukung integrasi dengan Indonesia, berharap stabilitas dan kemajuan melalui penyatuan. Situasi politik pun memanas. Ketegangan meningkat di jalan-jalan Dili, masyarakat terpecah, dan masa depan Timor Timur berada di persimpangan jalan yang menentukan. Identitas dan pilihan politik mulai membelah masyarakat, menciptakan ketegangan di antara keluarga dan komunitas. Kolonialisme meninggalkan warisan perbedaan yang dalam, baik dalam budaya, agama,
maupun cara pandang terhadap masa depan. Inilah awal perjalanan panjang Timor Timur menuju babak baru dalam sejarahnya. Sebuah perjalanan yang penuh tantangan, harapan, dan pencarian jati diri. Portugal pergi, kekosongan kekuasaan memicu konflik antar partai. Fretilin, UDT, Apodeti. Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan memicu kekhawatiran Indonesia dan Barat akan pengaruh komunis. Deklarasi Balibo dari kelompok pro-integrasi meminta Indonesia masuk. Indonesia melancarkan operasi Seroja, menguasai Timor Timur secara militer. Integrasi diproses cepat, Dewan Perwakilan menyetujui bergabung dengan Indonesia. Namun, PBB menolak mengakui integrasi ini, sangat meniglander sebagai penguasa sah. Proses ini nanam benih konflik panjang. Selama 24 tahun, pemerintah Indonesia membangun infrastruktur, sekolah, dan layanan kesehatan di Timor Timur. Pembangunan fisik pesat, angka melek huruf naik, beasiswa diberikan. Namun, manfaat ekonomi sering dinikmati pendatang, bukan warga lokal. Program transmigrasi dan kurikulum nasional memperkuat perasaan terasing. Bahasa dan budaya lokal terpinggirkan, identitas Timor Timur terancam. Kesenjangan sosial dan ketegangan makin dalam. Pembangunan material tak selalu berarti penerimaan di hati rakyat. Di balik kemajuan, perasaan terjajah tetap membara. Inilah akar ketegangan yang tak kunjung padam. Perlawanan terhadap integrasi tak pernah padam. Valintil sisa pasukan Fretilin terus bergerilya di pegunungan. Kehadiran militer Indonesia masif menciptakan iklim ketakutan. Pelanggaran HAM terjadi, penangkapan, penyiksaan, penghilangan paksa. Perlawanan juga muncul dari gerakan bawah tanah dan gereja Katolik. Uskup Belo menjadi suara moral, menyerukan dialog damai. Integrasi tak pernah sepenuhnya diterima. Gagasan kemerdekaan tetap hidup. Rakyat menunggu momen untuk menentukan nasib sendiri. Selama bertahun-tahun, dunia menutup mata terhadap konflik dan penderitaan rakyat Timor Timur. Meskipun laporan pelanggaran HAM dan kekerasan terus bermunculan, perhatian internasional tetap minim. Banyak negara besar lebih memilih diam karena kepentingan politik dan ekonomi mereka di kawasan ini. Rakyat Timor Timur pun seolah berjuang sendirian, tanpa dukungan nyata dari luar. Namun, segalanya berubah pada 12 November 1991, ketika ribuan warga Timor Timur berkumpul di pemakaman Santa Cruz Dili untuk melakukan aksi damai memperingati kematian aktivis pro-kemerdekaan. Demonstrasi damai itu tiba-tiba berubah menjadi tragedi berdarah. Aparat keamanan Indonesia menembaki massa tanpa peringatan, menewaskan dan melukai ratusan orang. Suasana berubah mencekam, jeritan dan kepanikan memenuhi udara. Di tengah kekacauan, jurnalis Max Stahl dengan berani merekam seluruh kejadian. Rekaman video yang diambilnya menjadi bukti nyata kekejaman yang terjadi, dan akhirnya berhasil diselundupkan keluar dari Timor Timur. Untuk pertama kalinya, dunia melihat sendiri kekerasan brutal di Timor Timur. Gambar-gambar mengerikan itu tersebar luas melalui media internasional, mengguncang hati masyarakat global. Tekanan internasional pun meningkat tajam. PBB dan negara-negara Barat mulai menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah Indonesia, mendesak penyelidikan dan perlindungan HAM di Timor Timur. Portugal sebagai bekas penjajah aktif memperjuangkan isu ini di PBB. Sementara itu, Amerika Serikat dan negara lain mulai mempertanyakan dukungan militer mereka kepada Indonesia. Penghargaan Nobel Perdamaian untuk Uskup Carlos Belo dan Jose Ramos Horta semakin memperkuat sorotan dunia terhadap perjuangan rakyat Timor Timur. Tragedi Santa Cruz menjadi titik balik penting. Peristiwa ini membangkitkan solidaritas internasional dan memberi harapan baru bagi rakyat Timor Timur untuk meraih keadilan dan kemerdekaan. Gelombang protes dan aksi solidaritas bermunculan di berbagai negara, menuntut penyelesaian adil dan penghormatan hak asasi manusia bagi rakyat Timor Timur. Kini, isu Timor Timur tak bisa lagi diabaikan. Dunia akhirnya membuka mata, dan perubahan pun mulai tampak di depan mata. Krisis moneter 1997-98 mengguncang Indonesia, memicu reformasi dan jatuhnya Soeharto. Presiden Habibie menghadapi tekanan internasional dan domestik soal Timor Timur. Habibie menilai mempertahankan Timor Timur terlalu mahal secara politik dan ekonomi. Januari 1999, Habibie menawarkan dua pilihan, otonomi khusus atau merdeka. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengubah arah kebijakan Indonesia. Indonesia dan Portugal sepakat di PBB untuk menggelar referendum.
PBB membentuk UNAM untuk mengawasi proses. Rakyat Timor Timur akan menentukan nasib mereka sendiri pada 30 Agustus 1999. Untuk pertama kalinya, suara rakyat menjadi penentu. Dunia menanti hasil keputusan bersejarah ini. Menjelang referendum, harapan dan ketegangan memuncak. Rakyat antusias mendaftar sebagai pemilih, meski di bawah ancaman milisi pro-integrasi. Kekerasan dan intimidasi meluas, namun semangat rakyat tak surut. 30 Agustus 1999, partisipasi pemilih sangat tinggi. Suasana relatif damai, diawasi PBB dan pengamat internasional. 4 September, hasil diumumkan, 20,5% memilih merdeka, 21,5% memilih otonomi. Euforia kemenangan berubah jadi tragedi, milisi pro-integrasi membumi hanguskan kota, ribuan tewas dan mengungsi. PBB mengirim pasukan Interfed untuk memulihkan keamanan. Referendum menandai akhir era integrasi, awal kemerdekaan. Harga yang dibayar sangat mahal, tapi suara rakyat akhirnya menang. Dunia menyaksikan lahirnya negara baru di Asia Tenggara. Timor Timur memasuki babak baru sejarahnya. Setelah kekerasan reda, Timor Timur berada di bawah pemerintahan sementara PBB. Dalam 3 tahun, PBB membantu membangun kembali negara dari nol. 20 Mei 2002, Timor Leste resmi merdeka. Sanana Gusmao jadi presiden pertama. Presiden Indonesia hadir, menandai rekonsiliasi dan pengakuan. Bagi Indonesia, ini pelajaran penting, persatuan tak bisa dipaksakan. Peristiwa ini mendorong reformasi militer dan demokrasi di Indonesia. Hubungan kedua negara kini didasari saling menghormati. Timor Leste menghadapi tantangan besar, tapi semangat rakyatnya luar biasa. Kisah Timor Timur mengingatkan, hak menentukan nasib sendiri adalah hak fundamental. Kini Indonesia dan Timor Leste berdiri sejajar, berbagi satu pulau dan sejarah bersama.